Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, itu sudah ada syaratnya terlebih dahulu. Apa syaratnya? Pertama, kita harus beriman. Jadi tangga dasar untuk mendapatkan kewajiban berpuasa adalah beriman. Iman itu i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah mempercayai dari lubuk hati yang paling dalam, kemudian diikrarkan secara lisan, dilafalkan secara lisan, disebutkan, dikatakan secara lisan, dan dipraktekkan melalui anggota badan. Baru kemudian ketika orang sudah beriman, datang perintah kutiba alaikumusiyam. Di sini menggunakan kata kutiba, tidak menggunakan kata furiyallah. Karena kutiba itu artinya Allah telah memerintahkan kita berpuasa, dan perintah itu sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Maka kemudian menggunakan kata kutiba, diwajibkan berpuasa. Apa puasa? Puasa itu al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar, ila ghurubisy syams, sampai terbenamnya matahari. Dari waktu subuh sampai maghrib. Jadi semua yang membatalkan puasa kita dilarang. Makan, minum, berhubungan suami istri, itu dilarang. Tidak boleh sama sekali, walaupun sedikit. Minum sedikit, makan sedikit, tidak boleh sama sekali. Jadi selama dari sejak subuh sampai terbenam matahari, kita dilarang melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di samping ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa, juga ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya tidak batal, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala puasa. Apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa? Di antaranya adalah berdusta. Dan kita dalam Islam itu memang sangat dilarang sekali berdusta. Ya, orang yang biasa berdusta itu digolongkan pada termasuk tanda-tanda orang munafik, kedustaan. Ayatul munafiqi thalatha, idza haddatsa kadzaba. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Yang pertama adalah ketika dia berbicara berdusta atau bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji ingkar. Dan wa idza tumina khana. Yang terakhir adalah ketika dia dikasih amanah, dia berkhianat. Jadi kedustaan, berkata bohong, itu termasuk hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Orang yang berdusta itu puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain itu artinya membicarakan keburukan orang lain, yang mana ketika orang yang kita bicarakan keburukannya itu dia tidak suka, benci.
sering kita sebut dengan ghibah, menggunjing orang lain, juga membatalkan pahala puasa. Mengadu domba, jadi ada orang diadu dengan saudaranya, kamu kata si A begini, kemudian datang ke B, kamu kata ini, kata si A begini, datang ke A, kamu kata B, seperti ini. Itu mengadu domba, itu dilarang oleh agama dan bisa membatalkan pahala puasa. Oleh sebab itu, ketika kita berpuasa, di samping menjaga agar tidak batal puasanya, juga jangan sampai kita batal pahala puasanya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Umat-umat terdahulu berpuasa. Nah, kita di dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan puasa Daud. Artinya puasa itu dilakukan oleh Nabi Daud. Ada juga Nabi Adam berpuasa. Puasanya Nabi Adam itu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada yang menyebutkan 40 hari. Ada yang menyebutkan 3 hari setiap bulannya, tapi sepanjang tahun. Ada juga yang menyebutkan Nabi Adam berpuasa di hari Asyura. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Adam itu berpuasa setiap hari Jumat setiap minggunya. Kenapa? Karena pada hari Jumatlah Nabi Adam diciptakan, kemudian dikeluarkan dari surga dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berpuasa di hari Jumat. Apa tujuan dari puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berpuasa itu tujuannya bukan hanya agar kita lapar, tidak, tapi agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.